Oke, baik Bapak Ibu sekalian, para narasumber, kita segera akan masuk ke sesi tanya jawab. Kita punya waktu sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab. Mohon konfirmasinya untuk Pak Hasan, apakah sudah tersambung kembali? Oke, sambil menunggu Pak Hasan, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul di live chat YouTube. Saya akan bacakan. Baik, dari Kadek Heril. Ya, mohon nanti para pembicara tiga-tiganya bisa menanggapi ini. Penggunaan teknologi memang dapat meningkatkan pengetahuan, tetapi tidak untuk perilaku sikap siswa. Kira-kira bagaimana cara manfaatkan teknologi untuk membentuk perilaku siswa yang baik? Ya, hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan berikut mengenai bagaimana kira-kira apakah efektif pembelajaran jarak jauh untuk membentuk karakter siswa. Silakan bisa menanggapi dulu pertanyaan yang ini. Yang pertama, Pak Indra, silakan Pak. Terima kasih Pak Fidel. Kalau dari saya kurang setuju kalau mengatakan pemanfaatan teknologi tidak dapat mengembangkan karakter siswa, anak didik kita. Ini tergantung dari bagaimana proses pengajaran yang kita lakukan, bukan karena teknologinya. Teknologi sekali lagi hanya alat bantu. Nah, kalau kita bicara kebutuhan dari karakter yang paling dicari di abad 21 ini kan praktis ya. Ada 8 karakter. Jadi Bank Dunia waktu itu mengadakan sebuah kajian, menanyakan, memberikan survei ke ribuan perusahaan dunia, mereka mau mencari karakter apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dunia ini dalam merekrut karyawannya. Ternyata ketemu 8. Dan kalau disingkat itu disebut practice, PRACTICE, 8. P-nya adalah problem solving. Problem solving itu adalah memecahkan masalah. Kalau di era yang paling baru ini problem solving itu dikenal dengan istilah computational thinking atau pemikiran komputasional, berpikir komputasional. Itu jelas malah belajarnya pakai cara coding atau komputer programming ya kan, cara memprogram aplikasi komputer itu bisa belajar yang namanya problem solving. Jadi otomatis karakter memecahkan masalah bisa kita lakukan justru bahkan malah didorong menggunakan teknologi. Kemudian R, ya, practice, PR, R-nya itu resilience atau ketangguhan atau kegigihan. Bagaimana mereka membuat sesuatu, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Ini kalau kita melihat bagaimana anak misalnya membuat karya dalam bentuk vlog misalnya. Orang anak yang membuat vlog itu nggak sekali membuat terus mereka langsung viral, disukai oleh banyak orang. Itu mungkin mereka harus dibully dulu, mereka harus para youtuber, vlogger yang terkenal itu semua mengalami jatuh bangun. Jadi kita melihat P-nya bisa pakai teknologi, R-nya juga bisa pakai teknologi. Kemudian A, PRA, A-nya adalah achievement motivation. Bagaimana motivasi kita untuk berprestasi, bagaimana kita membuat sesuatu yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan itu jelas kalau sekarang karya-karya ini kan menggunakan teknologi semua. Kenapa kalau kita sekarang membeli, katakanlah mengunduh sebuah aplikasi. Aplikasi itu nggak selamanya akan seperti itu, akan selalu ada updates, ya kan, ada upgrades. Itu berarti pembuat aplikasinya sendiri punya motivasi untuk membuat lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan itu semua basisnya teknologi, ya kan? Kemudian PRA, habis itu C. C-nya apa di sini? C-nya adalah confidence, punya kepercayaan diri, kan gitu. Orang bicara
Kalau orang bicara tadi misalnya menjadi seorang yang membuat podcast, itu kan harus orang yang berani bicara di depan umum karena akan dilihat oleh puluhan, ratusan, mungkin malah jutaan orang untuk bisa melihat apa yang mereka bicarakan dan itulah butuh kepercayaan diri kan gitu. Itu C ya. Kemudian T-nya teamwork, bekerja sama. Ini jelas kalau sekarang proyek-proyek itu seorang programmer itu butuh bisa bekerja sama dengan orang lain. Nggak mungkin misalnya aplikasi seperti Facebook, ya kan, seperti WhatsApp, Instagram itu dikerjakan oleh satu programmer. Mereka harus setiap hari bekerja sama. Dan ini semua teknologi basisnya. Kemudian I adalah inisiatif untuk mengambil keputusan sendiri, langkah sendiri tanpa disuruh orang lain. Ini menggunakan teknologi juga bisa. Kemudian C lagi, yang ketujuh adalah kontrol, pengendalian diri. Bagaimana mengontrol diri untuk, oh ini waktunya kita berhenti bermain, ini waktunya sholat, waktunya makan, ya kan? Waktunya belajar, nggak main game terus, itu bagian dari kontrol, dan itu semua pakai teknologi. Dan yang terakhir adalah etika. Bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain melalui media sosial misalnya, itu semua adalah keterampilan atau karakter yang bisa dibangun di era digital ini, semuanya menggunakan teknologi digital. Itu Pak Fidel. Terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Mungkin untuk Pak Zanipar, saya bacakan satu pertanyaan dari peserta. Ini mengenai produk Epson. Saya akan bacakan dua pertanyaan sekaligus, mohon nanti ditanggapi langsung. Dari Wanda, SMP 266 Jakarta. Apakah ada produk printer Epson yang serbuk? Kalau ada memang tipenya apa? Lalu ada juga harapan dari banyak peserta agar Epson bisa bekerja sama dengan kepala-kepala dinas di kabupaten dan kota. Ada pertanyaan, sejauh mana kerjasama, apakah sudah ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten kota sehingga memudahkan sekolah-sekolah untuk bisa bekerja sama dengan Epson. Silakan Pak Zanipar mungkin ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Fidel. Pertanyaan pertama, apakah Epson memiliki printer dengan serbuk ya? Jadi yang dimaksud itu adalah printer dengan teknologi laser. Kalau ditanya ada, tapi kita membuatkan inovasi terbaru itu menggunakan tinta. Kenapa Pak Wanda atau Ibu Wanda tadi ya yang menanyakan kenapa menggunakan tinta? Karena dengan printer tinta ini investasinya lebih hemat secara overall. Jadi biaya cetaknya lebih murah, spare part dari printernya itu tidak banyak, jadi lebih ekonomis. Kemudian juga lebih kualitasnya lebih bagus pada saat mencetak dokumen gitu. Karena tinta ini ada yang tinta berteknologi dye, ada juga tinta yang berteknologi atau berbasis pigmen gitu. Jadi kalau ditanya ada, jawabannya ada, tapi kita lebih menyarankan menggunakan printer yang berteknologi tinta. Itu sebabnya kita mengeluarkan produk Epson Printer L Series Inktank CISS gitu. Kemudian yang kedua, Epson sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan bentuk kerjasamanya juga tentunya beragam gitu ya. Kemudian di beberapa provinsi atau kota, beberapa dinas juga sudah melakukan implementasi menggunakan kelas-kelas interaktif seperti yang tadi saya presentasikan. Misalnya contoh di Bandung, di Kalimantan Selatan, di Aceh, di Pekanbaru itu sudah ada beberapa dinas. Nah, kerjasama kita tentunya tidak berhenti di situ saja. Kita juga memberikan pelatihan kepada guru. Jadi kita sudah melakukan seminar-seminar kepada guru itu kurang lebih kalau di tahun 2019 kemarin itu aja bisa sampai sekitar 3.000 sekolah. 3.000 sekolah, bahkan kita juga sampai ke Papua, sampai juga ke Nabire dan juga ke Maluku. Itu pada saat normal
kondisi normal kita traveling sampai sejauh situ. Tapi pada saat sekarang kita melakukannya melalui metode virtual. Ya, mungkin itu jawaban dari saya, Pak Fidel. Semoga menjawab buat Bapak Ibu yang menanyakan tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Zanipar. Lalu saya bacakan pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan dari Sinar Al-Batawi. Sudah mulai melek teknologi idealnya sejalan dengan kurikulum berbasis teknologi juga, tetapi pembelajaran TIK hilang. Nah, ini mohon penjelasan dari Pak Indra. Jadi kenapa pembelajaran TIK ini dihilangkan sementara saat ini tuntutan untuk pemanfaatan teknologi dalam pendidikan itu sangat penting. Dan mungkin juga sekalian untuk pertanyaan yang berikut, mohon penjelasan apa keberhasilan pembelajaran jarak jauh atau secara digital jika dikaitkan dengan 6C kemampuan ya. Harap Pak Indra bisa menanggapi. Ya, pas kebetulan saya juga kebetulan adalah Ketua Dewan Pembina Asosiasi Guru TIK Indonesia. Jadi saya tahu persis kenapa pelajaran TIK itu dihapus. Yang pertama memang pelajaran TIK itu sudah ada kajiannya di Inggris. Yang namanya belajar TIK itu bukannya membantu anak, tapi justru malah merusak anak. Kenapa? Karena TIK itu isinya adalah mengajarkan caranya mencet tombol. Ya kan? Belajar Word, belajar Excel, jadi belajar caranya menggunakan sebuah alat. Padahal kalau sekarang mau belajar tentang penggunaan aplikasi-aplikasi ini, semua di YouTube ada. Dan itu yang saya sarankan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya Anda menggunakan tadi yang saya tunjukkan, menggunakan Microsoft 365, jangan nunggu di training dulu. Anda sudah harus bisa belajar untuk belajar mandiri. Karena sekarang sudah ada teknologinya dengan YouTube, dengan berbagai itu bisa. Jadi anak-anak sekarang itu sudah ada kajiannya, yang paling terkenal itu di India, judulnya adalah Hole in the Wall. Itu ternyata anak-anak sekarang dikasih komputer begitu aja mereka bisa menggunakan sendiri, bisa memakai sendiri tanpa diajari. Nah ini kan sebuah disrupsi. Nah itulah kenapa pelajaran TIK dihapus, karena memang nggak perlu lagi diajarkan caranya pakai ini, enggak. Itu bisa kita pelajari sendiri. Jadi untuk sekarang pun, saya kadang-kadang juga suka lucu melihat ada pelatihan cara menggunakan Zoom misalnya, cara menggunakan ya lebih ke tutorial yang seharusnya nggak perlu lagi bentuknya adalah pelatihan. Tapi itu kita bisa belajar sendiri, nyoba-nyoba sendiri, ya salah ya nggak apa-apa karena itu bagian dari belajar. Jadi itu kenapa TIK dihapus dan yang sekarang dibutuhkan bukan TIK-nya, tapi tadi problem solving-nya yang disebut dengan computational thinking atau pemikiran komputasional. Dan sekarang pun sudah ada wadahnya namanya pelajaran informatika. Nah ini sayangnya juga masih sedikit sekolah yang mengimplementasikan pembelajaran informatika. Padahal ini adalah sangat penting di era sekarang untuk anak tidak lagi diajarkan bermain game, tapi justru malah menciptakan game. Jadi didorong untuk berinovasi C6, 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 C6 semua. Kan gitu. Oke, tadi pertanyaan yang kedua Pak Fidel. Pertanyaan kedua, apa keberhasilan dari pembelajaran jarak jauh atau digital ini berkaitan dengan keterampilan 6C, Pak? Oke, 6C itu jelas yang disebut dengan keterampilan abad 21, mulai dari critical thinking, collaboration, communication, kreatif, computational thinking, dan compassion. Kan itu yang dipakai di Kemdikbud. Semuanya menggunakan teknologi digital karena itu disebut dengan keterampilan abad 21. Kalau computational thinking udah paling jelas ya. Computational thinking itu belajarnya aja dengan cara coding. Jadi sudah pakai PJJ daring kan gitu. Semuanya bisa dipelajari dengan teknologi. Berpikir kritis jelas. Kita dengan melihat berita yang ada di internet, kita bisa kritis membedakan mana yang hoax dan tidak hoax, itu bagian dari pemikiran kritis kita.
Kita nggak sekedar aja mengiyakan semua yang muncul di sana, tapi kita bisa mensortir. Itu adalah critical thinking. Dan kolaborasi, tadi saya katakan, untuk semua karya-karya yang dibuat sekarang itu butuh berkolaborasi dengan orang lain. Untuk bisa berkolaborasi, kita butuh komunikasi. Dan dengan adanya teknologi seperti Zoom ini, kita komunikasi kan nggak harus tatap muka. Tapi kita tetap bisa berkomunikasi. Kapanpun, dimanapun, kita tetap bisa berkomunikasi dengan adanya teknologi ini. Kreatif jelas, kita dituntut untuk kreatif bagaimana menyusun pembelajaran jarak jauh ini seoptimal mungkin. Dan kalau kita bicara compassion, ya jelas dong apa yang kita buat itu harus dari hati kita, bagaimana kita memiliki rasa compassionate yang tinggi. Itu yang kira-kira bisa kita jalankan dalam PJJ daring ini. Tentunya framework-nya Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan lagi, jangan kita ingin bernostalgia menggunakan teknologi yang lama. Teknologi yang lama itu sudah bagus, tapi kita punya ada yang baru dan kita harus menujunya ke depan. Ya kan? Bagaimana kita, jadi jangan berpikirnya, oh kalau pakai teknologi nggak bisa membangun karakter, nggak bisa mendorong 6C. Justru bagaimana dengan teknologi sebagai alat bantu kita, semua itu tetap tumbuh. Itu mungkin dari saya, Pak Dino. Baik, terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Ya, pertanyaan berikut ini untuk Pak Indra dan juga Pak Sanipar. Di Jakarta sering kendala, ini Pak Indra dan Pak Sanipar, ini fakta. Di Jakarta saja sering kendala di infrastruktur ketika PJJ, sehingga sering disarankan pendekatan blended learning, blended yaitu daring dan luring. Bagaimana cara pendekatan tersebut dapat dilakukan secara efektif? Mungkin dari Pak Zanipar dulu. Ya, terima kasih. Jadi memang fakta yang disampaikan itu benar, bahwasanya tidak 100% kondisi infrastruktur, misalkan jaringan itu bisa nyambung dengan baik atau kualitasnya dengan baik. Contoh misalnya pada saat ini aja beberapa kali network saya itu unstable. Jadi mungkin bukan cuma siswa atau anak didik atau sekolah yang mengalaminya, tapi kita yang bekerja di kantor juga mengalaminya gitu. Nah, kita bisa bayangkan apalagi Bapak Ibu atau anak-anak didik yang berada di daerah kecamatan atau kabupaten atau desa, itu mungkin mereka lebih challenging situasinya. Nah, tentunya perlu strategi yang memiliki capacity planning. Jadi misalkan contoh mau tidak mau sekolah dan guru dan juga pimpinan sekolah itu harus merencanakan metode pembelajaran yang sudah mengakomodasi kondisi tersebut. Itu sebabnya tadi Epson datang dengan solusi printed educational material. Jadi mereka juga menyiapkan materi ajar berbasis cetak yang bisa didistribusikan kepada siswa-siswi pada saat misalnya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, seperti itu. Kemudian kedua, salah satu kepala sekolah di daerah Bekasi persis kemarin telepon saya, ternyata mereka juga tidak bisa melakukan pembelajaran online. Kenapa? Karena siswanya nggak punya gadget, gitu. Dan satu-satunya gadget yang ada adalah handphone orang tua, which is orang tuanya bekerja. Sehingga si guru-guru tadi itu harus merencanakan melakukan remote class. Jadi mereka harus jalan dari satu area, satu wilayah ke wilayah lain. Jadi satu area itu 1 hari, besoknya berpindah area. Jadi nomaden seperti itu. Nah, mereka juga bisa memanfaatkan proyektor Epson yang tadi, yang memiliki teknologi wireless. Jadi cukup dengan handphone dan proyektor, mereka juga bisa melakukan pengajaran berbasis offline kepada anak didik yang tidak memiliki infrastruktur yang baik tadi. Jadi saran saya itu sekolah membuatkan capacity planning misalnya sampai 1 bulan ke depan. Metode pembelajaran yang diterapkan untuk masing-masing siswanya. Saya kira demikian dari saya Pak Fidel. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zanipar. Saya beralih ke Pak Indra. Bagaimana dapat melakukan pembelajaran blended learning yang secara efektif? Oke, ada sebuah pemahaman yang menurut saya harus diluruskan. Jadi yang disebut dengan blended learning itu bukan perpaduan antara luring dan daring. Tapi yang dimaksud dengan blended learning
adalah memadukan antara manusia dengan teknologi. Jadi kalau dulu di akhir tahun 90-an, di awal tahun 2000-an, itu muncul konsep yang namanya e-learning. E-learning itu artinya semuanya pembelajaran itu menggunakan teknologi. Jadi nggak pakai guru lagi kan. Itu gagal, nggak bisa kan gitu. Manusia tetap butuh tadi yang saya katakan, butuh pelatih, ya kan? Butuh orang yang menjadi coach, butuh guru untuk tetap mendampingi mereka, menjadi leader yang memberikan suri toladan, yang mengarahkan kemana pembelajaran ini, kemudian menjadi fasilitator dan menjadi motivator. Jadi blended learning itu bukan luring dan daring. Blended learning itu adalah memadukan antara manusia dengan teknologi, makanya disebut dengan blend. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau kita bicara bagaimana efektifnya, tadi kita harus memikirkan framework yang 3I tadi. Infrastrukturnya bagaimana? Infostrukturnya bagaimana? Infokulturnya bagaimana? Tiga-tiganya harus dibuat dalam perencanaan, cetak biru, grand design, sekolah masuk PJJ daring. Jadi nggak bisa cuma mikirin infrastruktur aja. Kalau kita bicara infrastruktur aja, nggak selesai-selesai kan gitu. Karena akan berubah terus, berkembang terus kan begitu. Tapi kita harus mikirkan infokultur, infostrukturnya mau kita bikin seperti apa. Infokulturnya bagaimana persiapan guru-guru kita. Jadi 3 hal ini yang harus kita siapkan secara bersama-sama. Jadi nggak bisa hanya kita bicara infrastruktur aja, enggak. Tapi harus tiga-tiganya apa yang mau dijalankan di sekolah. Ini bagian dari framework pendidikan digital. Infrastruktur, infostruktur, infokultur. Nah, kalau tadi kita bertanya bagaimana dengan jaringan yang naik turun? Ya makanya jangan selalu sinkronis. Ya kan? Yang tadi saya katakan, kalau sinkronis pasti berantakan. Karena tadi alatnya pasti nggak cukup, kemudian pulsanya juga mahal, kuotanya mahal. Kalau nge-zoom terus, video call terus, itu kan harus sinkronis. Harus dibuat yang asinkronis. Setiap anak bisa ngatur kapan dia belajar, kecepatannya tergantung mereka sendiri, apa yang mereka pelajari. Tapi semuanya terkontrol dengan learning management term. Nah, untuk bisa mengubah itu, kan gurunya punya kultur yang berbeda. Jadi tadi persiapan gurunya melalui guru penggerak dulu. Jadi ada proses-proses yang memang harus dilakukan. Nah, ini yang saya melihat belum berjalan, karena kalau yang kemarin bulan Maret wajarlah mendadak. Tapi kalau sekarang dengan tahun ajaran barunya harusnya sudah sekolah memikirkan 3 hal tersebut. Infrastrukturnya bagaimana, infostrukturnya bagaimana, infokulturnya bagaimana. Itu Pak Fidal. Baik, terima kasih Pak Indra atas tanggapannya. Baik, waktu kita memang sudah selesai, tapi sebelum menutup, saya ingin Pak Zanifar, karena ada begitu banyak pertanyaan terkait dengan produk Epson, mungkin bisa Pak Zanifar memberikan sedikit informasi, kira-kira bagaimana kalau misalnya para peserta ingin menanyakan lebih lanjut produk-produk Epson tersebut, apakah di setiap wilayah juga terdekat, apakah ada? Monggo Pak Zanifar. Oke, terima kasih. Mungkin karena sudah akan berakhir, saya sekalian closing statement ya, Pak Fidel ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menghadiri acara webinar pada hari ini, di mana ini sudah disampaikan bagaimana pentingnya teknologi itu menjadi salah satu fasilitas atau tools untuk membantu Bapak Ibu melaksanakan tugas sehari-hari di dalam mengajar ke anak didik kita semuanya, baik dalam kondisi luring atau maupun kondisi daring. Apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi produk, pertama, silakan mengisi feedback form yang sudah disampaikan pada hari ini, berikan pertanyaan atau berikan hal-hal apa yang jadi masukan Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan respon. Kemudian yang kedua, tak lupa juga saya sampaikan bahwasanya yang beruntung akan mendapatkan printer dan beberapa souvenir dari Epson. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di www.epson.co.id. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami melalui alamat email dan juga nomor telepon yang sudah kami sampaikan di awal presentasi.
Jadi semoga Bapak Ibu melihat bahwasanya Epson adalah salah satu teknologi partner di edukasi, di mana Epson menghadirkan inovasi tentunya untuk meningkatkan, membantu Bapak Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Pak Zan. Closing statement sekaligus informasi mengenai produk-produk Epson. Memang masih banyak pertanyaan, tapi karena kita dibatasi oleh waktu ya kita harus segera mengakhirinya. Berikut saya beri kesempatan kepada Pak Indra untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Indra. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Gus Hasan Habibi, laku pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud atas sharingnya. Saya tahu Anda dari luar kota masih capek, tapi menyempatkan waktu luar biasa. Terima kasih Gus Hasan. Kemudian juga terima kasih pada Pak Zanipar dan tim yang selalu mendukung pendidikan Indonesia untuk maju terus. Terima kasih sharingnya, dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang setia hari Minggu seperti ini, sore-sore masih mau belajar. Luar biasa sekali semangatnya, saya apresiasi itu. Ya, mudah-mudahan apa yang kami berikan bisa membantu Bapak Ibu sekalian, bisa memberikan manfaat. Tapi tentunya karena waktu yang terbatas, banyak hal yang mungkin belum terjawab, tapi kami selalu siap untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian dan membantu bagaimana proses PJJ daring atau pembelajaran yang berbasis teknologi ini memang harus efektif dan efisien dilaksanakan. Jadi pertanyaannya jangan lagi bagaimana membuat PJJ daring efektif, kan gitu. Apakah PJJ daring efektif? Nggak seperti itu, tapi harus kita, apapun ceritanya, harus belajar membuat PJJ daring ini efektif. Karena kalau kita ngelihat di negara-negara lain, yang namanya sekolah virtual itu sudah hal yang biasa. Dan lulusan mereka tidak kalah, bahkan mungkin lebih hebat daripada model sekolah yang konvensional. Nah, kita ini kan yang masih belum terbiasa, jadi kita butuh belajar. Nah, untuk itu tetaplah Bapak Ibu menjadi pembelajar sepanjang hayat, ya kan? Kita belajar terus dan kita bekerja sama untuk membangun Indonesia ini, mencerdaskan kehidupan bangsa secara nyata. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih Pak Indra Karismiaji atas closing statement-nya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para narasumber yang saya hormati, dan semua yang sudah hadir di webinar kali ini, saya mengucapkan terima kasih. Pertama Pak Hasan, baru muncul lagi. Terima kasih Pak atas kehadiran dan presentasi materi yang sangat inspiratif untuk kami semua, untuk para peserta dalam webinar kali ini. Mungkin Pak Hasan bisa memberikan closing statement? Oh ya, baik, saya beri kesempatan kepada Pak Hasan. Silakan Pak. Oke, saya sebetulnya menyimak aja tadi ya, Mas Indra dan teman-teman atas beberapa paparan-paparan. Saya hanya ingin mengambil satu kalimat terakhir aja, kata-katanya Noah Harari. Jadi salah satu pemikir yang saya sering kali simak tulisan-tulisan, artikel maupun research yang dia selalu keluarkan dan biasanya menghentak publik kira-kira gitu. Jadi momentum pandemi ini itu saat yang paling tepat untuk kita melakukan yang disebut dengan global solidarity. Pendidikan dengan triangle-nya selama ini yang hanya selesai di atas kertas biasanya gitu ya. Biasanya selesai di atas kertas, artinya orang tua sudah menyerahkan ke sekolah ya sudah kira-kira gitu. Sekarang menemukan kembali momentumnya untuk menempatkan secara proporsional tanggung jawab sekolah, orang tua, gitu ya, dan tentunya anak yang berproses di sana menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan tentunya mengutip Noah Harari tadi,
global solidarity is a must. Jadi kita nggak bisa sendiri. Kementerian Pendidikan tidak turun langsung ke sekolah. Bapak Ibu gurulah yang selama ini mengawal peserta didik kita. Rekan-rekan yang bergerak di bidang teknologi, di bidang usaha, para pengamat, ayo kita bersama-sama menjaga nyala api belajar peserta didik kita. Kalau itu yang bisa kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah seberat apapun kondisi, karena efek pandemi kali ini menjadi ringan untuk bisa kita lampaui. Nah, sekali lagi selamat kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Insya Allah ini salah satu wujud global solidarity kita untuk menjaga nyala api belajar peserta didik kita, dan mungkin bisa sering-sering bisa dilakukan untuk semakin memberikan pemahaman kepada masyarakat secara lebih luas lagi. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu para peserta sekalian, dengan berakhirnya closing statement dari Pak Hasan, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian agar mengisi forum daftar hadir tadi dan juga feedback form untuk door prize dari Epson. Nanti untuk link daftar hadirnya silakan cek di live chat YouTube untuk mendapatkan sertifikat dan materi dari para pemateri hari ini. Lalu berikut saya ingin menutup dengan pernyataan demikian. Saya mengutip dari Pak Hasan tadi, teknologi just a tools. Guru tetap yang menjadi aktor utama. Guru takkan pernah tergantikan, tetapi guru yang tidak mau belajar dan tidak mau memanfaatkan teknologi pelan-pelan akan tergantikan. Karena itu tantangan saat ini hanya bisa dihadapi dan kita dapat menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada hanya dengan semangat atau keutamaan mau belajar. Nah, mau belajar hanya dimiliki oleh orang-orang yang rendah hati, yang selalu merasa belum cukup dan belum cukup, karena itu terdorong untuk terus belajar, berinovasi, dan melakukan kreativitas-kreativitas baru. Dan berikut, saya juga kembali mengutip Pak Hasan tadi, jalan cepat boleh saja sendiri-sendiri, ya Pak ya. Tetapi jika ingin melakukan perjalanan yang cukup jauh, itu hanya marilah berjalan bersama-sama. Mari kita, Bapak Ibu Guru, para peserta, narasumber sekalian, kita berjalan bersama-sama untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, para peserta sekalian. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.